So Dutch Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amin. Nama saya Amanda Putri. Nama saya Nadia Aljanti. Nama saya Shani Nirmala. Di sini kami akan menjelaskan tentang Dasar nilai pengembangan ilmu. Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah: 1. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. 3. Sebagai dasar, arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah acuan baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. 2. Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara. 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Meskipun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai yang pertama yakni ketuhanan secara hierarkis. Nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan.
Nilai kedua yakni kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban, keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, sedangkan keadaban mengidasi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, dan lain-lain. Nilai-nilai ketiga yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecahkan persatuan dan kesatuan, maka pandangan dan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nilai keempat yakni kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan. Pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Demikian perbuatan belum tentu baik apabila setuju bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah kebijaksanaan. Nilai kelima yakni keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Banyak menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebijakan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandalkan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat berdasar, namun juga realistis dan aplikatif. Konsep Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, setiap ilmu dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai rambut normatif bagi pengembangan iptek Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai pengembangan ilmu yaitu kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apabila hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana.